Timnas Indonesia masuk ke dalam grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun banyak yang menganggap jika skuad Garuda adalah tim lemah, karena secara ranking, Timnas menjadi tim dengan ranking terendah di grup C. Tapi tim-tim unggulan seperti Australia, Arab, hingga Jepang tak mau menganggap remeh mereka. Dan itu sudah pasti, karena perkembangan Timnas selama setahun belakangan ini, dan ditambah para pemain Eropa yang bermain untuk Timnas Indonesia, membuat Indonesia bakal menjadi tim yang menyusahkan. Dengan perkembangan dan juga skuad yang berbeda dari setahun lalu, membuat lawan, terkhusus Jepang, menaruh respect dan terlihat sudah tak sabar ingin melawan Timnas Indonesia. Di mana banyak komentar yang muncul dari pemain, pelatih, hingga ketua federasi dari tim Samurai Biru. Contohnya seperti Minamino yang mewaspadai Timnas Indonesia, atau Moriyasu yang menilai bahwa pertandingan di grup C akan menjadi laga yang sulit. Skuad Timnas Garuda adalah tim yang dianggap lemah oleh media-media di Asia, karena mereka memiliki posisi ranking terendah di grup C. Namun di luar itu, tim-tim raksasa seperti Australia, Saudi Arabia, hingga Jepang menaruh respek besar dengan keberadaan Timnas di grup C. Apalagi saat ini Indonesia sendiri berisikan para pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa, seperti contohnya Tom Hai, Ragnar Uratmangun, Nathan, Jay Itzes, hingga Kelvin Verdong, yang membuat Indonesia semakin kuat. Dan berkaca dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Timnas Indonesia di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia kali ini, salah satu punggawa dari Jepang yakni Minamino berkomentar bahwa Indonesia bakal tampil menakutkan. Arab Saudi dan Australia adalah tim kuat di Asia, dan laga tandang selalu sangat berat mengingat jarak yang harus ditempuh dan atmosfer di stadion. Indonesia juga menakutkan, dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tidak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah barang sedetik pun di hadapan mereka. Tegas Minamino dikutip dari Soccer King. Selain Minamino, pemain lain seperti Ritsu Doan juga mengomentari bagaimana setiap laga di grup ini bakalan sulit. Namun walaupun sulit, mereka akan menunjukkan jika mereka adalah tim terbaik yang ada di Asia. Saya merasa kami berada di grup yang sulit. Saya juga sadar kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mengatasi segala kekecewaan di Piala Asia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang berpikir kami adalah yang terkuat di Asia, kata Doan dikutip dari Soccer King. Untuk saat ini sendiri, kebanyakan dari pemain Samurai Biru itu tersebar di tim-tim top Eropa. Contohnya seperti Wataru Endo di Liverpool, Takehiro Tomiyasu di Arsenal, Hiroki Ito di Bayern Munchen, Hidemasa Morita di Sporting Lisbon, Takumi Minamino di AS Monaco, Takefusa Kubo di Real Sociedad, hingga Ritsu Doan di SC Freiburg, dan masih banyak yang lainnya. Tapi dengan kualitas pemain mereka yang sudah bisa dibilang Eropa banget, sang pelatih Moriyasu tetap menganggap jika di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia kali ini bakal menjadi ronde 3 yang sulit. Kesan pertama saya di grup ini sangatlah sulit. Kami akan menghadapi pertarungan yang hebat, namun kami akan menghadapinya dengan tekad dan keberanian yang kuat. Pertarungan di Asia tidak akan mudah, namun bersama para pemain dan staf, kami akan memanfaatkan pengalaman kami dan apa yang telah kami bangun sebagai tim untuk berjuang sampai akhir, mengejar kemenangan di setiap pertandingan, ucap Moriyasu dikutip Hochi. Di sisi lain, Indonesia juga tak mau kalah dengan tren positifnya masuk ke ronde 3. Mereka berusaha memperkuat timnya dengan mencari pemain keturunan baru yang bermain di Eropa, seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya saat membawa pulang Jay Itzes, Tom Hai, Ragnar, Shane Patinama, Kelvin Verdong, dan masih banyak lainnya. Hal itu terbukti menjadikan Timnas Indonesia jadi tim yang mulai diperhitungkan oleh tim-tim besar. Dan saat ini sendiri, penambahan para pemain keturunan baru masuk di gelombang 1. Kenapa begitu? Itu karena bakal ada banyak gelombang susulan. Nah, di gelombang 1 ini kita memiliki pemain-pemain seperti Ole Romani, Kevin Dix, Martin Pais,
Dan tidak lupa pemain yang sudah dinaturalisasi, John Schraven. Jika mereka masuk ke timnas, bisa dibayangkan seberapa kuatnya timnas. Dengan tambahan striker seperti Ole Romani yang sudah kita idam-idamkan dari lama. Ole adalah striker yang luar biasa. Namun sayang, musim lalu Ole hanya mencetak 1 gol saja. Itu karena sang pemain dilanda cedera berkepanjangan, membuat Ole tak bisa main dengan maksimal. Tapi tetap, Ole adalah striker yang mumpuni untuk mengisi pos striker di timnas Indonesia. Selain itu, kita juga punya Kevin Dix. Dirinya bisa membantu timnas karena saat ini pertahanan timnas membutuhkan bantuan. Di mana dari laga sebelumnya, terdapat 2 bek kita yang mendapatkan akumulasi kartu. Mereka adalah Justin Hubner dan Jordi Amat. Jika Kevin masuk, maka mungkin kita bakalan bisa mengarungi ronde 3 ini dengan lancar. Selain juga, ada tambahan Martin Paes yang tinggal menunggu sidang casnya. Dan nama-nama tadi itu sudah dikonfirmasi oleh Bapak Arya Sinulinga, jadi jangan khawatir. Kemungkinan mereka bakal datang untuk timnas Indonesia. Dengan penambahan nama-nama tadi, dan juga beberapa pemain keturunan yang juga sudah membela seperti halnya Jay Itzes, Nathan Chua-on, Tom Haye, dan kawan-kawan, membuat Jepang tak sabar dengan bermain melawan timnas Indonesia. Karena dalam laga terakhirnya bertemu skuad Garuda, timnas Jepang terlihat kesulitan membobol gawang skuad Garuda. Dan dengan statistik yang bagus dari Jepang, mereka hanya bisa mencetak 3 gol. Dan 2 gol dari 3 gol yang mereka ciptakan berasal dari kesalahan timnas Indonesia.